Bab 293. Duel kejam. Menghadapi tantangan Kennedy Han, Fang Yongji tidak takut, dia memilih untuk menerima tantangannya. Fang Yongji menerima tantangannya, dan Kennedy Han muncul, membuat sketsa seringai konspirasi yang sukses. Biarkan aku berbicara singkat tentang aturannya. Kennedy Han berkata, siapkan 1000 jenis bahan obat, andalkan pemahaman bahan obat, campur dan gabungkan dengan bebas, dan buat menjadi racun. Ramuan dicocokkan lagi dengan temukan penawarnya. Tentu saja, jarum perak dan perawatan akupuntur juga dapat digunakan untuk penawar racunnya. Ya, Fang Yongji mengangguk mengiyakan. Kennedy Han berkata lagi, untuk menghindari kecurigaan, Bai Chao Tang lah yang akan menyiapkan 1000 jenis bahan obat ini. Fang Yongji mengaturnya dengan cepat. Tidak membutuhkan waktu lama, beberapa lemari didorong ke atas panggung. Ada banyak laci kecil di lemari ini, dan setiap laci ditandai dengan nama bahan obat. Menurut aturan, keduanya dapat memiliki asisten untuk membantu mereka. Fang Yongji tidak mengetahui asal-usul Kennedy Han, namun sebelumnya, Kingston Jiang memanggilnya dan memintanya menggunakan jaringan intelijen bawah tanah untuk menemukan seorang pria bernama Tangan Sakti, yang seorang raja pengobatan. Meskipun Moran memeriksanya, dia juga tahu tentang berita itu. Kingston Jiang bertanya tentang Tangan Sakti. Raja pengobatan adalah Kennedy Han. Dulunya penduduk asli negara Dacia dan berimigrasi ke negara K selama beberapa dekade. Sekarang dia adalah pimpinan Asosiasi Medis Nasional Negara K. Orang ini sedikit licik, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Dia memanggil cucunya Fang Chunxin sebagai asistennya. Dia sangat terkenal di Jiangzhou, dengan dewa tabib yang lebih mahir dalam bidangnya. Asisten Kennedy Han tidak lain adalah Reddy, kurator Aula Medis Taisang, orang yang cakap namun sangat rendah hati. Kedua belah pihak sedang bersiap. Di bawah panggung, daerah belakang, Kingston Jiang menyaksikan seluruh adegan dengan tenang. Saren Qin sudah memberikan posisinya kepada Klutang. Klutang memiliki keraguan di wajahnya, Tuan Muda Jiang, apalagi yang akan dilakukan Dr. Han. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu apa yang sedang dilakukan Kennedy Han tidak bisa dengan mudah ditebak dalam sekejap. Tuan Muda Jiang, siapa di antara keduanya yang memiliki keterampilan medis yang lebih baik? Klutang juga menjadi penasaran. Dewa tabib belum terkalahkan dalam 20 tahun, tetapi sekarang Kennedy Han dari Aula Medis Taisang sudah menantangnya, dan ini adalah cara yang sama, mengetahui jika lawannya adalah dewa tabib, dia begitu percaya diri, siapa dia sebenarnya. Lihat saja dan kita bicarakan lagi nanti, kata Kingston Jiang lembut. Tidak peduli apa yang dilakukan Kennedy Han dan yang lainnya, dia hanya akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka iri padanya dan tidak ingin dia datang, yang berarti jika rencana mereka terkait dengan keterampilan medis dan tidak ingin dia bergabung dan mengganggu. Segera kedua belah pihak sudah bersiap. Di atas panggung, kedua moderator berdiri di tengah. Di belakang panggung ada 1000 jenis bahan obat yang disiapkan. 1000 jenis bahan obat ini adalah beberapa bahan obat umum, dan semuanya tidak beracun. Fang Yongji berada di sebelah kiri dan Kennedy Han berada di sebelah kanan. Yurika Kai membuka mulut dan mengatakan, menurut aturan yang disepakati, akan membutuhkan waktu setengah jam untuk mengeluarkan racun. Setelah setengah jam, berikan racun ke pihak lain. Pihak lain memiliki 10 menit untuk belajar dan mengamati, dan harus menyelesaikannya dalam beberapa menit. Doni melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, ini adalah masalah hidup dan mati. Setelah keduanya menyiapkan racun, mereka perlu membuat penawarnya. Jika salah satu dari mereka menyerah, maka penawarnya harus diberikan. Apa kalian sudah siap? Siap. Dengarkan aba-aba dariku, 3, 2, 1, mulai. Di awal kompetisi, Fang Yongji mengambil peralatan untuk mengambil obat. Hal yang sama berlaku untuk Kennedy Han. Ribuan penonton menyaksikan dengan takjub. Pada saat ini, hati mereka seperti tergantung di tenggorokan.
Tes keterampilan medis yang kejam seperti itu merupakan pertama kali di Jiangzhou dalam ribuan tahun. Salah satunya adalah Dewa Tabib Jiangzhou yang sudah mempertahankan gelarnya selama 20 tahun. Salah satunya adalah dokter yang tidak dikenal. Siapa yang lebih baik dalam keterampilan medis keduanya? Semua orang menantikannya. Klu Tang memandang Fang Yongji dan Kennedy Han yang sedang sibuk di atas panggung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Muda Jiang, ini adalah beberapa bahan obat yang umum. Bisakah itu digunakan sebagai racun?" "Bisa." Kingston Jiang mengangguk dan menjelaskan, obat-obatan ini tidak beracun, tetapi ketika bahan obat yang berbeda digabungkan dalam proporsi yang berbeda, mereka akan menjadi beracun. Fang Yongji dan Kennedy Han keduanya ahli dalam pengobatan Tiongkok. Racun yang digabungkan oleh keduanya adalah benar-benar sangat beracun, tergantung pada siapa yang lebih baik dalam metode penawar racunnya. Klu Tang tidak bisa tidak melirik Kingston Jiang dan bertanya, "Tuan Muda Jiang, jika kamu naik panggung untuk bersaing dengan mereka, apa kamu bisa mengalahkan mereka?" Sudut mulut Kingston Jiang terangkat, dan senyum tipis tergambar di wajahnya. Melihat senyum Kingston Jiang, Klu Tang mengerti. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Fang Yongji dan Kennedy Han dengan hati-hati mengeluarkan obat-obatan di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya dan kamera yang tak terhitung jumlahnya mengarah kepada mereka. Mereka semua menggunakan pemahaman mereka tentang sifat obat dari bahan obat untuk mengeluarkan racun. Mereka mengingatnya dalam sekejap selama setengah jam. "Waktunya habis, tolong berhenti." Fang Yongji dan Kennedy Han keduanya berhenti. Donnie memandang keduanya dan berkata, "Demi keamanan, keduanya akan mencocokkan penawarnya sekarang. Tidak ada batasan waktu kali ini. Ini harus akurat. Ini hanya permainan. Agar adil, racun yang disiapkan oleh keduanya akan disegel sementara." Kennedy Han mulai mencari di antara banyak bahan obat dan mulai menggabungkan penawarnya. Fang Yongji tidak bergerak. "Kakek, ada apa?" Fang Chunsin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fang Yongji menunjukkan wajah tampak sedikit serius, dan berkata, "Obat yang aku campur terlalu beracun. Sulit untuk menggabungkan penawar dari ribuan bahan obat ini. Bahkan jika itu adalah aku sendiri yang mencampur racunnya, penangkalnya hanya bisa menghilangkan setengah dari racun yang ada dalam tubuh." Fang Chunsin berbisik, "Bukankah masih ada akupuntur yang bisa kamu gunakan? Menggunakan dua metode ini pasti bisa membersihkan racun yang ada." "Ya." Fang Yongji mengangguk dan berkata, "Itu saja. Hanya ketika Kennedy Han mengaku kalah, aku menggunakan akupuntur untuk mengeluarkan racun itu." Setelah mengatakan itu, dia mulai mengeluarkan penawarnya. Keduanya sangat cepat dalam mengeluarkan penawarnya. Setelah setengah jam berlalu, keduanya sudah selesai dengan apa yang mereka lakukan. Penawar yang mereka siapkan juga disegel oleh staf. Sekarang saatnya masing-masing untuk meneliti racun lawan. Kali ini waktu yang diberikan adalah 10 menit. Selama 10 menit ini, keduanya bisa mengamati racun yang disiapkan oleh lawan mereka. Fang Yongji mengamati racun Kennedy Han. Ini adalah bubuk putih. Dari luar, tidak mungkin untuk mengatakan apa itu kombinasi dari bahan obat yang ada. Kennedy Han juga mempelajari racun yang dikembangkan oleh Fang Yongji, yang juga merupakan bubuk putih. 10 menit berlalu dalam sekejap. Yurika Kai bertanya, "Siapa yang akan menerima racunnya?" Fang Chunsin berdiri. Pada saat yang sama, Reddy juga berdiri. Keduanya memegang racun yang dikembangkan oleh lawan di tangan mereka. Pada saat ini, para penonton berdiri. Semua orang tidak tahu siapa Kennedy Han, tetapi Fang Yongji adalah Dewa Tabib. Racun yang dia kembangkan dalam setengah jam pasti sangat beracun di dunia. Jika seseorang memakannya, pasti akan menjadi fatal. Silahkan. Di bawah pemotretan kamera yang tak terhitung jumlahnya, Fang Chunsin dan Reddy membuka bubuk di tangan mereka dan memakannya dengan mulut terbuka. Fang Chunsin merasa pusing sebelum makan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, pandangan matanya hitam,
dia jatuh ke lantai, dan mulutnya berbusa dalam sekejap. Setelah meminum racun, Reddy juga jatuh ke lantai, wajahnya menjadi hitam dan seluruh tubuhnya kaku. Melihat adegan ini, hati semua orang terpaku. Semua orang menahan napas dan melebarkan kedua mata mereka, menatap dengan penuh perhatian. Dan ada yang ketakutan sampai berteriak keras. Bersambung.